berpikir dulu. Baiklah, sebelum mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih saya. Semoga ini kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kira-kira hari ini kita melaksanakan absen dulu ya. Hari ini yang nggak hadir siapa Kak? Sakit ya keterangannya? Oke, untuk temanmu yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke, hari ini sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, semangat ya. Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, jiwa nasionalisme ya. Untuk itu Bapak minta pada anak Bapak berdiri dulu ya, berdiri kita semua menghadap ke sana ke depan. Jadi kita sama-sama untuk menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan Nak. Tiga, dua, satu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Minggu yang kemarin ya, kita juga sudah mempelajari tentang pembuatan untuk mengenai peta konsep ya, yang mana kita telah bikin sama-sama. Yang kalian praktikkan kemarin itu bisa untuk dilakukan di hari-hari, nggak hanya di sekolah, melainkan di rumah juga bisa. Oke, untuk materi hari ini ya, ini kita memasuki materi berpikir komputasional dan literasi
digital. Oke, kalau biasanya kita masuk jam pertama itu biasanya melaksanakan literasi ya. Oke, literasi 15 menit. Jadi literasi itu apa kira-kira? Oke, kita membaca. Jadi kegunaan kita membaca atau melaksanakan literasi itu intinya untuk kita. Jadi kita bisa dapatkan ilmu dari literasi. Oke, jadi hari ini berpikir komputasional dan literasi digital. Kalau kamu kan buku ya, kalau ini sistem digital. Dan digital itu bermacam-macam dengan menggunakan komputer dan segala macam. Oke, apapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan langkah-langkahnya, dan dekomposisi, pengenalan pola abstraksi algoritma. Yang kedua memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga memahami pentingnya literasi digital dan ya etika digital, terus dan keamanan siber sederhana. Yang berikutnya ada menunjukkan sikap kritis bertanggung jawab dan bijak dalam penggunaan digital. Oke, jadi kalau kamu hari-hari ya yang sering ya tuh yang sering bermain misalnya HP, mencari informasi melalui ya dari apa namanya literasi digital ya, hari-hari kamu mencari itu. Jadi kamu kalau mencari berita secara literasi digital ya di HP ataupun di internet itu jangan sampai termakan berita-berita yang hoax. Jadi namanya mencari berita itu harus kita detail dan informasinya jelas-jelas ya dan nyata. Nah itulah yang di depan ini itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Nah ini Bapak akan menjelaskan ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu di sini ada pertanyaan untuk kalian ya. Ada 2 pertanyaan. Silakan untuk menjawab nanti ya. Oke. Nah, dia ada 2 pertanyaan. Yang satu itu bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ketika lupa membawa buku pelajaran ke sekolah dengan menggunakan prinsip komputasional. Maksudnya kita kalau lupa untuk membawa buku pelajaran ke sekolah, itu kira-kira kamu caranya bagaimana? Ya, itu nomor 1. Nomor 2, jika sebuah aplikasi sering error, bagaimana berpikir komputasional membantu menemukan penyebabnya? Oke. Untuk 2 pertanyaan ini ada yang mau menjawab? Coba angkat tangan yang menjawab. Oke, nomor berapa Pak? Nomor 1. Oke. Kita dengarkan jawaban temanku ya. Oke, nomor 1. Jawabannya mencari solusi alternatif, misalnya meminjam buku teman, mencari materi di HP, atau bertanya pada guru. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, jadi itu tadi solusinya ya. Cara minjam buku atau mencari pokoknya dengan teman ya intinya. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 2. Jika sebuah aplikasi sering error, bagaimana berpikir komputasional membantu menemukan penyebabnya? Jadi kalau ada aplikasi yang error, itu kan ada penyebabnya itu. Nah, bagaimana kira-kiranya kita bisa menemukan penyebabnya? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, suaranya. Oke. Mengidentifikasi langkah mana yang salah, mencoba perbaiki dan menguji ulang. Oke, tepuk tangan dulu nak. Oke, itu tadi ada 2 pertanyaan sebelum kita mulai pembelajaran ya. Oke, sekarang nah, jadi kan kamu harus bertanya-tanya itu. Kira-kira apa sih berpikir komputasional itu? Oke,
Jadi pengertian dari berpikir komputasional ya, yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis. Logis itu apa? Ya, kita menyelesaikan masalah dengan cara masuk akal ya. Terus sistematis dan dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Jadi kalau manusia terdapat kesalahan atau menyelesaikan masalah diselesaikan secara logis dan masuk akal. Begitu juga dengan komputer. Komputer itu dia juga dengan secara masuk akal ya. Masuk akal dia melaksanakan atau mencari menyelesaikan masalah secara masuk akal. Oke, selanjutnya ada berikutnya yaitu ini pentingnya literasi digital. Ya, pentingnya literasi digital ini untuk para peserta didik. Ini sangat penting ya, karena literasi itu kan ibaratkan kita menambah wawasan kita ya, menambah wawasan, menambah ilmu kita. Jadi pengertian literasi itu digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, gawai, komputer, internet dengan bijak, cerdas dan bertanggung jawab. Oke, tujuannya. Nah, tujuan dari kita melaksanakan atau melakukan literasi secara digital, tujuannya itu menyaring informasi yang benar dan menghindari hoax yang Bapak bilang tadi ya. Terus memanfaatkan teknologi untuk belajar ya, bekerja dan berkomunikasi, mengembangkan kreativitas dan produktivitas di era digital. Oke. Jadi kalau kamu disuruh literasi di internet atau di HP atau di Google, nah kamu itu ya intinya jangan termakan berita-berita yang hoax. Berita hoax itu berita-berita yang berita-berita yang bermasalah atau berita yang tidak mengandung kebenarannya. Oke, ini kita next lagi. Nah, ini ada contohnya itu dalam kehidupan sehari mencari informasi pelajaran dari sumber terpercaya. Jadi kalau kamu mencari tugas itu harus dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Jangan sampai kamu memakan berita yang bohong. Nah, nanti tugas kamu pun juga salah gitu. Terus, yang kedua menggunakan aplikasi belajar online. Nah, belajar online itu kamu tahu sendiri aplikasinya macam-macamnya. Menyebarkan konten yang positif di media sosial. Yang positif itu maksudnya yang gimana? Yang baik, ya, yang sifatnya baik-baik. Oke. Terus kita lanjut lagi. Nah, etika itu apa? Etika. Oke, etika kita itu perilaku kita di dalam menggunakan digital. Jadi pentingnya etika digital adalah aturan yang tata krama dan menggunakan teknologi digital dan internet agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kalau kita menggunakan sistem etika digital yang baik, memiliki tata krama yang sopan dalam melakukan atau menggunakan teknologi digital. Contohnya kayak kamu menggunakan ini ya, berinternet digital di WhatsApp. Di WhatsApp itu kita harus memiliki etika di dalam membalas chat yang berada misalnya di grup. Ada kan yang nggak sopan? Nah, harus pakai etika memberikan orang lain, merugikan orang lain. Nah, oke, ini prinsip etika digital: sopan, menghargai hak cipta, privasi, empati,
Oke, contohnya memberi komentar positif di media sosial, tidak melakukan cyberbullying. Ini yang bullying nih sering nih di grup nih pasti, ya. Kalian punya grup WhatsApp kan? Nah, sering bullying nih. Oke, terus menyertakan sumber saat menggunakan gambar artikel orang lain. Pernah nggak itu? Pasti ada. Foto orang lain, maksudnya kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengerjakan tugas kelompok, kamu simak dulu video ini. Nah, ini salah satu dari berita ya, yang contoh untuk kita termakan berita yang hoax ataupun informasi yang tidak nyata. Video ini akan kamu bikin suatu kesimpulan untuk kelompokmu. Di sini, memangnya ini terus kamu baca teksnya. Ini videonya. Nah, jangan sampai ke media sosial dia bilang ya, agar tidak salah guna orang lain. Kata si anak ini ngasih keterangan sama orang tuanya, karena yang dapat informasi ataupun dapat berita itu orang tuanya, ya. Nah, dari berita tadi dia dapat telepon. Tadi kan kamu lihat karena dia telepon ya. Nah, jadi sistem penipuan itu dia seperti itu, nah. Dia mengejar kelompoknya, maka kita akan melakukan presentasi ya. Oke. Jadi pada jam pembelajaran kita telah selesai atau kita sudah masuk ke jam istirahat. Untuk itu pengerjaan tugasnya nanti kita sambung di minggu berikutnya ya. Nah, jadi intinya pembelajaran kita pada hari ini ya itu bermanfaat bagi kamu. Yang mana kamu mencari literasi atau mendapatkan berita ya, itu semuanya harus betul-betul disaring atau betul-betul diteliti kebenarannya. Jangan sampai kamu mendapatkan berita yang sifatnya tidak nyata, dan jangan sampai kamu dapat teleponan yang ditawar. Oke. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti insyaallah kita akan sambung di minggu berikutnya. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Oke, untuk itu pertemuan kita sampai di sini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu. Habis siap, baru ya, siapin dulu. Nah, kita kelas. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum.